Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apoteker Rihan yang akan memberikan materi pada pagi hari ini ya. Nanti kalau yang bergabung bisa diinfokan ya. Oke, kita akan bahas tentang materi perencanaan, pengadaan, dan penerimaan barang di apotek kimia farma. Oke, sudah muncul ya layarnya ya. Ya, kita akan bahas tentang pembuatan perencanaan, kemudian pengadaan dan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, khususnya di bidang apotek. Nah, pertama, perlu melakukan verifikasi kebutuhan atau perencanaan. Kita masuk pada definisi terlebih dahulu, di mana perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya. Perbekalan kesehatan yang dikelola dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan. Ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan obat. Jadi, pertama itu obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi penyakit. Kemudian, obat juga memiliki keamanan dan khasiat yang didukung dengan bukti ilmiah. Jadi, tidak semua obat itu bisa untuk segala macam penyakit itu ya. Jadi memang harus dibuktikan. Contoh, ada orang dengan demam gitu kan. Nah, kita bisa pilihkan paracetamol yang memang sudah terbukti untuk menurunkan demamnya gitu ya. Kemudian, obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal. Artinya, ini harus tepat dosis, tepat durasi gitu ya. Kemudian juga tepat orangnya. Jangan sampai nanti obatnya nggak sesuai sama yang minum. Contoh, anak 3 tahun dikasih obat sediaannya yang tablet gitu ya. Nah, ini akan kesulitan pada saat meminumnya. Obat mempunyai mutu yang terjamin, baik ditinjau dari segi stabilitas maupun bioavailabilitas. Nah, jadi sebelum obat ini beredar di apotek ya ataupun di sana farmasi yang lainnya, obat ini harus melalui tahap uji kelayakan ya mutunya. Apakah obat ini memiliki aspek menyembuhkan atau justru malah memperparah kondisi. Jadi perlu adanya di uji terlebih dahulu sebelum dilempar ke pasaran. Biaya pengobatan mempunyai rasio antara manfaat dan biaya yang baik. Jadi harus sesuai juga antara harga, manfaat yang diterima, dan kemampuan dari masyarakatnya itu sendiri ya. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, maka pilihannya diberikan kepada obat yang pertama sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. Sifat farmakokinetiknya diketahui paling banyak menguntungkan. Stabilitasnya yang baik, kemudian paling mudah diperoleh. Ya. Kemudian harga terjangkau. Nah, terjangkau ini juga relatif ya. Terjangkau ini dari level masyarakat seperti apa dulu gitu ya. Nah, maka harga terjangkau ini acuannya adalah yang tidak lebih daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan dan tidak terlalu jauh dari harga beli barang setelah HNA plus PPN. Ya, jadi ambil margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku saja. Kemudian, obat dapat mungkin sediaannya tunggal untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Harus dipertimbangkan adanya kontraindikasi,
peringatan dan perhatian, efek samping, stabilitas ya. Atau biasanya ada DRP bahasa kita, drug related problem atau masalah yang timbul setelah obat dikonsumsi ya. Kemudian pemilihan obat didasarkan pada obat generik terutama yang tercantum dalam daftar DOIN atau daftar obat esensial nasional dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masing bersih. Nah, kemudian melakukan verifikasi cara penentukan pengadaan. Pelayanan kefarmasian di apotek, pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan yang bisa habis pakai atau BHP, serta pelayanan farmasi klinis itu meliputi adanya perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Ya, atau biasanya saya sebut adalah DMC, ya, Drug Management Cycle, di mana perencanaan ini dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan antara kemampuan apoteknya dengan kebutuhan masyarakatnya. Contoh, paracetamol dalam 1 bulan laku 3 box. Nah, ini kemampuan masyarakat yang membutuhkan paracetamol di apotek tersebut adalah hanya 3 box. Nah, jangan sampai kita menyediakan paracetamol itu menjadi 15 box misalkan ya. Nah, ini dari 3 ke 15, artinya 5 kali lipatnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apakah ada kejadian tertentu yang menyebabkan tinggi ataupun eh, nilai paracetamol itu meningkat gitu ya. Nah, ini perlu ada analisanya. Atau bahkan justru lebih parahnya adalah normalnya sebulan 3 box, kok pesannya malah 1 box. Nah, ini kan pasti juga akan ada penolakan gitu ya. Jadi harus sesuai analisanya antara kebutuhan dan kemampuan apoteknya. Kalau banyak kemampuan apoteknya nanti malah nggak bisa bayar gitu ya, bayar obat ke distributor. Nah, ini yang bisa menyebabkan arus kasnya terganggu. Kemudian pengadaan. Nah, ini pengadaan juga harus melihat berdasarkan item barang tersebut terdapat di sektor mana. Kemudian dilihat juga dari faktor kecepatan pengiriman barang. Kemudian juga dilihat juga dari faktor harganya ya, diskonnya dan sebagainya. Kemudian di faktor penerimaan. Nah, penerimaan ini juga perlu diperhatikan, terutama nomor batch dan expire date-nya. Apakah edennya sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh apotek tersebut. Contoh, untuk barang-barang dari distributor, minimal expired date-nya adalah 2 tahun. Apabila kurang dari 2 tahun, maka ditolak. Kecuali dalam konteks lain, bahwa obat tersebut akan segera digunakan oleh pasien. Nah, jadi parameter parameter tersebut yang memang harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, kita masuk ke definisi dari perencanaan itu sendiri. Kita dalam menentukan perencanaan itu harus memperhatikan daripada pola penyakit, konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kita harus lihat sekarang lagi musim peralihan nih, pancaroba dari panas ke hujan. Nah, panasnya lama, kemudian sore hujan dan sebagainya. Nah, itu hal yang demikian biasanya penyakit yang sering muncul adalah demam gitu ya. Kemudian eh, batuk pilek dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan komposisi dari si perencanaan obatnya. Apakah perlu adanya dekongestan, kemudian obat penurun panas, kompres panas pada anak, dan sebagainya. Nah, kemudian juga perhatikan dari pola konsumsi. Dalam 1 bulan, apotek tersebut mampu menjual sekitar 300 SKU atau stock keeping unit atau item barang. Nah, 300 ini tapi akan di ranking mana yang paling banyak, mana yang cuma keluar cuma 1 biji atau 2 biji gitu ya. Nah, ini juga nanti anggaran dari apotek tersebut akan dialokasikan untuk mengadakan barang tersebut berdasarkan pola konsumsi ini. Ya. Kemudian budaya. Nah, budaya masyarakat. Ada yang memang lebih suka
mengobati sakitnya dengan ramuan herbal. Nah, maka apotek tersebut setidaknya menyediakan herbal untuk kondisi-kondisi yang paling banyak diderita oleh masyarakat sekitar. Nah, gitu ya. Karena ada yang memang, saya mau cocoknya pakai herbal, saya cocoknya pakai obat yang sirup, saya pengennya ada logo halalnya. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Kemudian kemampuan masyarakat juga kita perlu diperhatikan. Contoh amlodipin di kita harga 3.500. Nah, kita tawarkan merek Tensivas gitu ya, yang harganya ratusan ribu. Nah, masyarakat di kita ada nih yang mampu tapi nggak banyak yang harganya 100 ribu ke atas gitu ya. Mampunya adanya yang harga 3.500 4.000 rupiah gitu ya. Maka ya komposisinya jangan dibalik. Tensi fase yang banyak, komoditinya cuma satu blok misalkan gitu ya. Nah, jadi kita juga perlu diperhatikan hal-hal demikian. Kemudian dari pengadaan, ini suatu kegiatan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan dari proses penjualan. Artinya apa? Nah, dalam pengadaan ini, kita akan melakukan beli barang dari distributor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ke end user ataupun kepada masyarakat gitu ya. Bisa pasien, bisa sarana kesehatan lainnya yang memang sedang membutuhkan karena kehabisan stok gitu ya. Nah, itu karena adanya kebutuhan. Kita belanja karena kebutuhan itu hukum ekonomi secara umum gitu ya. Nah, tujuan dari pengadaan ini menjamin ketersediaan obat yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan harga rasional dan dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas juga ya. Nah, jadi kita juga perlu memperhatikan dari penjaminan sediaan barang yang kita terima gitu ya. Kemudian dari pelayanan kepada pasien pun dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pasien merasa puas gitu ya. Kemudian manajemen pengadaan dan persediaan obat. Nah, ini demi menyediakan pelayanan yang maksimal di apotek, itu harus ditunjang dengan adanya kelengkapan barang yang dijual. Nah, contoh, ada pasien nyari obat amlodipin, di kitanya nggak ada nih. Nah, kita coba upayakan cari yang isinya sama gitu ya. Atau kita langsung pesankan itu amlodipinnya kan gitu ya. Nah, tujuannya agar bisa melayani si pasien ini ketika kembali lagi kita sudah siap barangnya gitu ya. Dan kemudian salah satu cara memberi kepercayaan kepada pelanggan bahwa apotek review selalu akan menyediakan segala kebutuhan obat-obatannya. Nah, jadi ada pelanggan yang hanya sesekali beli, ada pelanggan rutin yang setiap bulan atau setiap minggu dia belanja ke kita. Nah, ini juga perlu diatur manajemen pengadaan obatnya. Kemudian jika salah satu barang tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi, akan berdampak buruk pada citra apotek dari segi kelapan barangnya di mata konsumen. Nah, efeknya apa? Efeknya apotek mulai turun peminatnya. Apotek mulai sepi pelanggannya dan sebagainya. Nah, ini salah satu dampak daripada kekosongan barang dalam jangka panjang. Kemudian prosedur dan cara pembelian. Nah, kita harus memilih dulu nih PBF atau distributor yang sesuai dengan qualified. Nah, kita buat daftar daripada PBF ataupun distributor yang menyediakan obat yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh produk-produk dari eh, Dexa. Nah, dari Dexa itu umumnya disediakan oleh AM sebagai distributor utamanya. Nah, maka ya kita akan pilih AM sebagai distributor yang akan kita pesankan barang untuk produk Dexa. Kemudian menetapkan standar kualitas PBF ataupun distributor. Nah, standar kualifikasinya adalah tadi dari segi waktu pengiriman, kemudian jatuh temponya berapa lama, kemudian besaran diskonnya, ya, kemudahan cara pesan barangnya dan sebagainya. Nah, servis-servis tersebut dan kualifikasi tersebut juga dari segi teknis diperhatikan, dari segi legal dan juga dicek apakah memang PBF tersebut resmi terdaftar gitu ya. Dan buat pilihan PBF yang sesuai.
Nah, nanti apakah mau ngambil dari distributor utama, distributor tunggal, distributor subpiece, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan dari segi kecepatan pengiriman, kemudian diskon yang diberikan, kelonggaran tempo tagihan fakturnya, dan sebagainya. Kemudian untuk pengadaan barang di apotek, ini dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan. Dalam hal ini dilakukan oleh sistem apoteker yang bertanggung jawab pada apoteker pengelola apotek. Nah, pengadaan barang dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada buku defekta dan buku surat kira dan perkiraannya kebutuhan konsumen dengan arahan dan kendali apotek bertanggung jawab. Nah, kebutuhan barang tersebut dimasukkan pada surat pemesanan barang. Ya, jadi adapun SOP daripada pemesanan ini, nah, pemesanan ini nanti kan akan dituangkan dalam surat pesanan. Pertama, pemesanan obat dilakukan pada PBF yang resmi, ya. Yang resmi itu ada izin CDOB-nya atau cara distribusi obat yang baik. Kemudian memiliki NPWP yang sesuai dengan nama distributornya. Kemudian adanya apoteker penanggung jawab di distributornya, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian pemesanan obat menggunakan surat pesanan minimal rangkap 2. Lembar yang asli diberikan kepada sales, sedangkan salesnya disimpan sebagai arsip di apotek. Jumlah dan jenis obat yang dipesan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak over, tidak kurang juga, gitu ya. Kemudian SP ditandatangani oleh apoteker dan diberi stempel apotek. Nah, ini adalah syarat untuk SP kita diterima dan diproses oleh distributor sehingga barang tersebut akan dikirim oleh distributor. Nah, kemudian dalam eh, membuat SP, nah ini pun juga nanti dalam ujian kompetensi kalian akan diminta membuat SP ataupun surat pesanan dalam mengerjakan resep gitu ya. Pertama adanya SP reguler. Nah, SP reguler ini SP yang dibuat untuk barang-barang logo K, logo biru, kemudian logo hijau bebas gitu ya, Alkes, kemudian BMHP, eh, jamu, fitofarmaka herba, selain obat-obatan prekursor, OOT, psikotropik, dan narkotik. Dan satu SP reguler ini itu bisa memuat lebih dari satu macam item obat gitu ya, selama ditujukan kepada satu distributor gitu ya. Untuk prekursor, nah ini sama, hanya bedanya nanti di dalam SP-nya ada tambahan kolom zat aktif prekursornya atau zat prekursornya. Nama zat prekursornya, kemudian kekuatan dan dosisnya. Misal eh, pesan Rinos, ya Rinos sirup misalkan. Nah, kemudian kandungan prekursornya apa? Oh, sudah efedrin. Dosisnya berapa? Oh, 6,25 miligram gitu ya. Nah, kemudian pesannya berapa? 3 box. Nah, keterangannya 3 boxnya 3 ya dengan kalimat box. Nah, seperti itu. Atau 3 botol gitu ya. Kemudian untuk SPOOT juga sama seperti prekursor. Hanya aja OOT ini ada lebih spesifik lagi. Contoh yang dikasih penidil gitu ya. Atau obat-obatan tradosik isinya gitu ya. Nanti juga di situ disebutkan untuk kekuatan dosisnya, kemudian berapa jumlahnya gitu ya. Dan ini ditujukan kepada satu distributor dan tidak bercampur dengan obat yang lainnya, khusus yang hanya mengandung OOT. Psikotropik pun sama, ya. eh, Obat-obatannya dia logo A, tapi memang memiliki tingkat ketergantungannya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini juga ditujukan untuk satu distributor dengan beberapa item psikotropik jika di distributor tersebut menyediakan lebih dari satu psikotropik yang kita butuhkan. Kemudian untuk SP narkotik, nah SP narkotik itu ini lebih spesial lagi, hanya satu SP untuk satu
sediaan narkotiknya. Misalnya kita hanya pesan kodein 10 mili. Jadi satu faktur itu hanya untuk bikin satu eh, pengadaan untuk kodein 10 mili. Bagaimana kalau kita misalkan butuh tiga narkotik, kodein 10, kodein 20, kemudian sama morfin gitu ya. Nah, maka SP-nya dibuat tiga, meskipun ditujukannya kepada satu PBF, gitu ya. Nah, dari seluruh SP ini, SP narkotik itu dibuat empat rangkap. Satu untuk apotek, satu untuk distributor, yang duanya nanti biasanya dikelola oleh eh, distributornya sebagai laporan ke Badan POM gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk SP reguler sampai dengan psikotropik itu biasanya dibuat cukup dengan rangkap dua, satu arsip di apotek, satu untuk dikirimkan ke distributor. Nah, kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembelian ataupun pengadaan obat. Nah, dalam pembelian ini pertama eh, perhatikan sebelum melakukan pembelian itu jenis barang yang akan dibeli. Kemudian sifat barangnya, dia fast moving atau slow moving. Artinya apa? Artinya barang tersebut kalau fast moving setiap hari pasti akan terjual. Otomatis jumlah kebutuhannya pun akan lebih banyak daripada yang slow moving gitu ya. Slow moving mungkin dalam sebulan hanya dua atau tiga kali keluar gitu ya. Kemudian buffer stock. Nah, buffer stock ini adalah stok cadangan. Nah, stok cadangan ini adalah tujuannya untuk eh, menunggu si barang tersebut dikirim dari distributor sehingga kita tidak kehabisan stoknya. Ya, kemudian jarak apotek dengan pemasok ataupun PPF gitu ya. Jadi kalau dalam kota estimasi satu hari pengiriman ya, atau tiga hari pengiriman, maka nanti bangun stoknya itu untuk menunggu waktu daripada obat itu dikirim sehingga kita nggak benar-benar kehabisan banget gitu ya barangnya. Kemudian frekuensi dan volume pembelian. Nah, frekuensi dan volume bedanya adalah kalau frekuensi dia kan lebih ke arah berapa kali gitu ya dalam sebulan pemesanannya. Kalau volume itu berapa besar jumlah stok yang dibeli gitu ya. Nah, maka pilihannya apa? Apakah mau frekuensi atau volume? Nah, ini kembali lagi kepada profil daripada penjualan apotek itu sendiri. Kalau eh, profil apoteknya dia perputaran uangnya cepat, lebih main di volume gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, dia perputaran uangnya slow, mending dipakainya di frekuensi gitu ya. Masuk eh, uang misalkan penjualan 3 juta, belanja obat 1 juta, 2 juta gitu ya. Sedikit-sedikit aja, tapi obatnya langsung laku. Nah, itu biasanya kalau keuangannya memang modalnya terbatas. Kalau modalnya besar, kita ambil volume. Kenapa? Karena eh, pertama, dengan pengambilan besar, pasti diskonnya pun besar dari distributor gitu ya. Berbeda dari frekuensi. Nah, biasanya diskonnya diskon minimal. Nah, tapi keuntungan bagi apotek yang modalnya terbatas, frekuensi ini juga diuntungkan. Karena laku, bayar hutang, order lagi. Laku, bayar hutang, order lagi gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi kepada persediaan minimum dan maksimum. Jadi kita harus lihat profil dari barang itu, apakah barang-barang tersebut eh, memiliki profil yang bagaimana nih, sehingga minimum dan maksimumnya pasti akan berbeda. Contoh paracetamol minimalnya ya harus ada dua box gitu ya. Sedangkan eh, obat paratusmin minimalnya hanya ada satu box juga ibaratnya cukup nggak akan kekurangan gitu ya. Nah, kemudian maksimalnya si paracetamol ini bisa sampai 20 box misalkan karena laku gitu ya. Sedangkan paratusmin maksimal paling hanya 10 box. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan ini bisa terbentuk profilnya ketika adanya histori jual dalam kurun waktu tertentu. Bisa 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Tergantung kita membaca data dan membuat datanya seperti apa. Nah, kemudian untuk cara pembelian,
Pembelian dalam jumlah terbatas, nah ini kebutuhan jangka pendek, misal hanya 1 minggu. Nah, ini misalkan modalnya yang terbatas tadi ya. Kemudian PBF-nya lokasinya dekat dengan apotek, hanya dalam satu kota misalkan sebaiknya. Kemudian pembelian secara spekulasi dalam jumlah lebih besar dari kebutuhan dengan harapan akan ada kenaikan harga dalam waktu dekat atau karena ada diskon. Tetapi ini ada resikonya, gitu ya. Bisa jadi spekulasinya tidak tepat. Contoh kayak waktu COVID ya. COVID pada belanja masker sampai ratusan ribu satu boxnya gitu ya. Ternyata dari pemerintah sudah mengucurkan masker-masker yang harganya terjangkau gitu ya. Nah, sehingga yang sudah nyetok harga ratusan ribu akhirnya tidak bisa terjual. Nah, ini akibatnya ya kita akan mendapat kerugian pada saat pembelian barang itu sehingga barangnya tertahan. Kemudian pembelian dalam rencana. Nah, ini melihat pada kartu stok sehingga tahu obat mana yang lebih cepat terjual dan mana yang lambat. Nah, ini dilakukan perencanaan pembelian sesuai dengan kebutuhan barang. Nah, analisisnya bisa menggunakan analisis Pareto ABC. Kemudian, cara pembelian lebih ekonomis. Nah, ini jumlah atau kualitas barang yang didapat atau bisa diperoleh dengan biaya yang minimal dan jumlah pembelian yang optimal. Nah, jadi biayanya minimal itu artinya ya kita beli sesuai kebutuhannya secukupnya nih. Nah, tapi hasilnya adalah maksimal. Contoh kita ada 300 atau SKU yang memang laku. Nah, dari 300 ini ya kita beli 300 itu aja. Nggak usah nambah SKU yang baru yang belum tentu masuk ke dalam spekulasi kita. Kita ngadain obat ini walaupun kita belum pernah jual, kemungkinan ini ada peminatnya. Nah, ini tidak sesuai dengan eh, metode pembelian yang ekonomis gitu ya. Sehingga yang harusnya tadi buat 300 barang uangnya, ketambahan SKU yang memang kita pesan secara spekulasi. Nah, otomatis kan modal pembeliannya bertambah. Sehingga menggerus daripada margin ataupun laba yang diperoleh oleh apotek. Kemudian, sistem pengadaan barang dikatakan baik bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Terjadi kesetimbangan komposisi, misal barang fast moving lebih diproses daripada yang slow moving. Ya, jadi dicek nih barang-barangnya gitu ya. Nah, maka yang fast moving itu harus diorder lebih banyak daripada yang slow gitu ya. Mampu melayani produk yang diperlukan konsumen, terjadi kesetimbangan antara persediaan dengan seluruh permintaan, keseimbangan total gitu ya. Tidak terjadi kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan apotek yang disebabkan oleh barang yang belum atau tidak laku dan sudah ada luas. Nah, kita masuk kepada analisa ABC. Salah satu teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam perencanaan kebutuhan keperluan kesehatan adalah dengan cara analisis ABC. Nah, ini metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan tingkat nilai dari tinggi sampai dengan rendahnya dan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok A, ya ini nanti akan ada di ujian ya, mohon diperhatikan. Kelompok A, ini kelompok dengan jumlah item sekitar 10 ataupun 10 sampai dengan 20%, tetapi nilai investasinya sekitar 75 sampai dengan 80% dari nilai investasi total. Artinya apa? Itemnya tuh sedikit, tapi nilai stoknya itu 80% daripada nilai seluruh apotek. Misalkan apotek ada stok barangnya 100 juta, maka 80 jutanya adalah kelompok si Pareto A, gitu ya. Kemudian Pareto B, kelompok dengan jumlah itemnya hanya 30% dan mempunyai nilai investasinya sekitar 15-20% dari nilai investasi total. Nah, jadi nilainya hanya 20 15 persennya nih, dan maksimal 20%. Sedangkan yang C, kelompok dengan jumlah item sekitar 50 persennya, dan mempunyai nilai investasi sekitar 5% sampai dengan 10% dari nilai total investasi.
Sehingga kalau di total ada 100%. Gitu ya. 80 untuk A, 15 untuk B, dan C adalah 5%. Nah, jadi lebih bagus mana nih antara A, B, dan C? Gitu ya. Nanti ada di soal ujian kalian. Nah, ini adalah contoh diagram dari ideal inventory control-nya. Ya, yang X adalah stock on hand, sedangkan Y adalah safety stock ya. Nah, ini kita lihat stoknya ada di awal di angka berapa nih skalanya? Anggaplah di 80 ya. Nah, kemudian ini kan setiap hari akan ada penjualan. Nah, stoknya akan turun ya. Nah, turun. Nah, ini sebelum ke habisnya stok, maka kita bisa lakukan order di sini. Nah, agar nanti obatnya akan naik lagi kebutuhannya, gitu ya. Nah, selama menunggu barang ini sampai dengan barang datang, ini adalah lead time, waktu tunggunya. Ya, ini kan tempat order barang nih. Nah, pesan sekarang belum tentu langsung datang gitu kan, karena diproses dulu di distributor. Otomatis dia sambil berjalannya waktu, dia mulai turun, turun, turun gitu ya stoknya. Nah, kemudian barang datang nih diterima. Ya, estimasi di 7 hari gitu ya. Nah, dari sini mulai naik lagi stoknya. Nah, dari sini ini adalah safety stoknya. Nah, ini udah kritis stok. Jadi ini kan nol nih. Ya, mana sih? Hmm, poin saya- ini nggak kelihatan ya. Jadi ini stok di awal, ya kan? Nah, setiap hari kan beroperasi apotek ini ada penjualan terus, ya kan? Nah, ini average inventory rata-ratanya. Nah, ini udah sampai dengan ke pertengahan. Nah, di sini kita melakukan pemesanan barang nih, kurang lebih 7 hari, ya, ataupun ya 7 hari lah. Kemudian karena ini apotek dalam kota, misalkan waktu tunggunya 3 hari. Nah, karena dipesan barang ini tidak langsung datang barangnya. Nah, tunggu terus sambil nunggu barangnya kejual lagi, kejual lagi, kejual lagi. Nah, di titik inilah safety stoknya. Setelah barang dipesan, dia naik lagi kan stoknya. Ini naik lagi. Nah, ini adalah waktu tunggunya nih di timing. Ya, dari segitiga ini nih yang kotak nih. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata meleset datangnya di sini? Nah, nggak masalah. Nah, hanya saja ini sudah masuk ke dalam critical stoknya. Ya, apabila critical stock ini berlanjut, maka akan menjadi stok nol. Ya, stok nol udah nggak bisa jualan lagi. Ya, nah, itulah kenapa perlu ada perencanaan barang agar stok ini tetap stabil. Gitu ya. Nah, ini kondisi ideal, normal di apotek adalah seperti ini analisanya. Ya. Terus kita lanjut ke melakukan verifikasi cara penerimaan barang. Nah, ini proses penerimaan barangnya adalah pertama, kita periksa dulu keabsahan dari faktur, nama, dan alamat PBS, serta tanda tangan tanggal 12 atau PBS. Kemudian cocokkan faktur dengan obat yang datang lebih jenis dan jumlah serta nama persediaan. Dan pastikan juga nih, selain nama PBF-nya, nama apoteknya. Siapa tahu ketuker barangnya. Ya, beberapa kali ada kejadian barang tersebut bukan untuk apotek kita nih, tapi untuk apotek lain yang dimana si pengantar barang itu ketuker salah mengambilkan faktur. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian
memeriksa kondisi fisik obat, mengikuti kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsa. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan minta ganti gitu ya. Rusak ini bisa jadi karena faktor pengiriman, kalau dikirimnya pakai motor, kena hujan gitu ya, sehingga obatnya kena air, terusnya menjadi rusak gitu ya. Nah ini juga kita akan sulit untuk menjualnya, sehingga ini harus dikembalikan dan diganti orang yang baru. Kemudian faktur ditandatangani dan diberi tanggal setelah distempel. Faktur yang asli diserahkan kepada seller, sedangkan salinan semua sebagai arsip. Kenapa kok yang aslinya dikasihkan ke distributor? Ya karena barang kita bukan barang cash gitu ya. Belinya jatuh tempo gitu ya. Maka yang aslinya dibawa oleh distributor. Sedangkan yang salinannya kita simpan untuk nanti dibayarkan pada saat waktunya jatuh tempo. Nah, ketika sudah lunas barangnya, maka yang aslinya yang dipegang di PBF akan diserahkan ke kita, gitu ya, sebagai bukti lunas barang. Ya, oke, dari saya materinya cukup demikian. Silakan jika ada pertanyaan, dipersilahkan gitu ya dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan langsung. Yang tadi cukup panjang ya materi dari saya, dari perencanaan, pengadaan, dan penerimaan barang. Itu untuk penyimpanan, penguasaan, pengendalian akan dibahas oleh materi selanjutnya itu ya. Silakan yang ingin ditanyakan boleh. Halo, masih pada stay mendengarkan Kak? Masih, Pak. Ada pertanyaan, boleh langsung ya. Kita diskusi pada siang hari ini. Karena nanti materi post-test kalian adalah dari materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dari kimia farma dan juga dari praktek kalian sehari-hari di apotek gitu ya. Kalau dirasa cukup, saya cukupkan ya. Ya, Iya, Pak. ya. Oke, makasih atas waktu dan kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.